Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempertanyakan kepada Pak Diamond tentang masalah apa yang disampaikan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Pak Sultan Adil, di dalam surat tentang masalah hasil survei yang kita baca. Wah, ini nampaknya ada satu kerancuan atau sesuatu yang bersifat, katakanlah, apa itu, merugikan atau tidak transparan. Nah, bagaimana menurut Pak Diamond? Jadi begini Bang, pertama saya ini mewakili tim Bang Ramli Taha sebagai calon gubernur Jambi mendaftar di Partai Gerindra. Ya, Kita mendaftar Partai Gerindra dan kapasitas beliau selain sebagai cagup juga sebagai sebagai anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra. ya. Artinya beliau kader Gerindra, ya kan? Ini awal mula persoalan. Kemudian sering berjalan, ada beberapa mekanisme partai yang harus kita ikuti. Tidak satu pun mekanisme partai di Gerindra yang tidak kita ikuti. Semuanya kita ikuti. Bahkan sampai yang hal-hal yang sifatnya bersifat materi. Katanya Gerindra membuat survei, semua harus semacam sumbangan survei sebesar 50 juta. Kita ada bukti kwitansi, ada foto segala macam. Disampaikan bahwa yang akan disurvei inilah yang akan berpartisipasi dalam survei inilah yang akan disurvei. Artinya bagi kandidat yang tidak berpartisipasi tidak akan disurvei. Kemudian kita ikuti itu semua persyaratannya. Ya. Kemudian beberapa waktu lalu Ketua DPD Partai Gerindra memberikan hasil survei kepada kita dan kita terima hasil survei itu. Kita baca dan kita melihat banyak sekali kejanggalan di dalam survei tersebut. Ya. Kejanggalan pertama, kita melihat legitimasi lembaga survei itu, legalitasnya, dan kita sangat meragukan. Apalagi di dalam sampul pertama, masalah kecil, dari sampul saja itu ada logo pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian survei tersebut tidak ada penanggung jawabnya, tidak ada tanda tangan siapa yang harus bertanggung jawab. Kenapa kami sebagai tim Ramli Taha berhak menanyakan survei itu? Karena kita ikut berpartisipasi pelaksanaan survei. Beda kalau orang lain, misalnya kawan-kawan media misalnya, ya kan, atau teman-teman lain penggiat politik meminta hasil survei, mereka boleh saja tidak berikan. Kita yang berpartisipasi terhadap survei tersebut dilaksanakan. Artinya survei tersebut kita yang memfasilitasi sehingga survei itu bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa berjalan. Dan ternyata menurut dugaan kami sementara bahwa lembaga survei itu memang tidak kredibel. Dan juga legitimasinya kami pertanyakan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan kepada DPD Gerindra Jambi melalui Bapak Sultan Adil Hendra. Oleh karena itu, hari ini kami sudah menyurati Partai Gerindra Sultan Adil Hendra terkait pelaksanaan survei yang menggunakan anggaran dari yang kami berikan. Ini bukan persoalan jumlah anggaran, bukan persoalan nominal, bukan persoalan hasil survei, tapi persoalan transparansi Partai Gerindra terhadap pelaksanaan survei ini. Oke, sekarang dari apa yang saya dengar dari Pak Diamond menyatakan bahwanya meragukan tentang legalitas lembaga survei, kemudian lagi hasil lembaga survei. Kan survei itu kan ada yang namanya, ada sistem dan metode yang dilakukan, dan juga menggunakan responden.
Nah, di mana posisi salah daripada hasil daripada survei itu? Kalau secara teknis, secara konsep yang diberikan kepada kami, hampir ya semuanya tidak ada masalah pada prinsipnya. Hanya persoalannya transparansi, apakah konsep ini berjalan dengan baik atau tidak. Metodologi yang digunakan itu sudah pada umumnya lembaga survei sama. Metodenya begitu-begitu saja. Ambil sampel beberapa orang, 2.400 orang diberi wawancara, kemudian diverifikasi ulang. Ya itu konsep. Tapi pertanyaan bukan di situ, Bang. Apakah metode ini berjalan dengan baik sampai ke bawah? Sehingga muncul angka-angka survei begitu. Nah, oke. Sekarang yang kami lakukan itu bahwa ini tidak berjalan dengan baik ke bawah. Makanya kami menyurati. Kenapa kami berhak menyurati? Karena kami berpartisipasi untuk pelaksanaan survei. Berarti kan respondennya yang kurang diyakini Bukan soal responden sebenarnya, semuanya. Mulai dari legalitas lembaga survei tersebut, kredibilitas, sampai pada persoalan mereka mengambil sampel di tingkat TPS. Mulai dari kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, bahkan dari konsep tersebut sampai ke TPS. Dan kami minta data itu semua. Dan kami berhak untuk minta itu karena kami yang berpartisipasi. Oh gitu. Itu persoalan, kecuali kalau kita tidak berpartisipasi. Oh berarti ini transparan daripada survei itu juga tidak dituntut. Yang kedua, pertanggungjawaban juga tidak jelas siapa yang tanda tangan. Ya. Yang perlu lagi ada kita harapkan bahwa beliau ini kan kader Partai Gerindra. Ya. Kenapa Partai Gerindra sendiri tidak memberikan satu peluang besar kepada kadernya? Ada apa sebenarnya? Nah itu tentu yang bisa menjawab adalah orang Gerindra. Ya pertanyaan itu terkait lembaga survei ini, justru kami menduga ada upaya kriminalisasi politik terhadap beliau di internal Gerindra. Oh begitu. Iya, kenapa tidak diusul? Tentu saya tidak berhak untuk menjawab. Itu kewenangan Pak Sultan untuk menjawab. Kami melihat ada upaya itu. Kalau kami memberi warning selama 2 hari ke depan, surat ini harus dijawab. Kalau tidak dijawab atau jawabannya tidak memuaskan, itu surat sudah kami tembuskan kemana-mana, ke Kejaksaan, ke Kapolda, ke Bawaslu, ke KPU, ke DPP. Kita akan perang besar. Saya tidak peduli lagi persoalan politik, Ramli Tahar mau jadi gubernur atau tidak. Ini persoalan bahwa mereka telah mengkibiri salah satu putra kebanggaan kita, Kerinci. Bukan persoalan apa-apa lagi sekarang bagi saya. Sebagai tim sangat tersinggung apa yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan Sultan Adi terhadap Bapak Ramli Tahar. Jadi kalau kita lihat demikian bahwa Pak Ramli Tahar ini sebenarnya diharapkan oleh masyarakat Kerinci, itu yang pertama. Kalau saya amati dari apa yang Pak Presiden. Kemudian lagi beliau ini juga sebagai penasihat dan kader Gerindra. Nah, dalam ketokohan beliau juga memberikan suatu gambaran bahwa memang beliau ini patut diusung. Namun persoalan apa yang sebenarnya yang terjadi sebenarnya apa sebenarnya? Kenapa begitu demikian? Kan kalau persoalan beliau ini dikenal ya 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini kan ada HKK, ada orang Kerinci. Orang Kerinci kan jumlahnya cukup besar. Insya Allah kalau menurut hitungan saya tidak kurang dari 500.000 orang. Nah, dari mana mereka menghitung itu yang saya pertanyakan. Beliau ini tokoh, ada apa sebenarnya? Ya, inilah yang juga kita pertanyakan kepada lembaga survei. Kami mempertanyakan ini kepada Ketua DPD Partai Gerindra Sultan Adi Hendra, karena beliau yang bertanggung jawab atas semua survei ini, ya kan? Kenapa kemudian tokoh Ramli Tahar ini di dalam survei tersebut rendah? Maka dari awal saya sudah bilang bahwa ini ada dugaan kriminalisasi politik dan penggunaan karakter secara sistematis yang dilakukan oleh lembaga survei bersama Partai Gerindra terhadap kadernya sendiri. Dugaannya begitu. Makanya kami melayangkan surat kepada Ketua DPD Partai Gerindra Sultan Adi Hendra. Ada sekitar belasan poin yang harus mereka jawab. Oke, nah surat ini seandainya nanti umpamanya itu, apakah ini ada berdampak hukum? Oh pasti. Kalau dalam 2 hari ini tidak dibalas, kami akan lapor Polda, bahkan ke Mabes Polri. Tidak main-main soal ini. Mereka
kalau mengajak ribut salah orang, saya pikir kali ini. Oh begitu ya. Artinya tim sudah siap untuk... Sudah sangat siap. Kita sudah siapkan kalau terjadi sesuatu, kita sudah siapkan 11 orang pengacara. Artinya tidak main-main. Oh tidak main-main. Ini bukan persoalan jadi gubernur atau tidak jadi gubernur. Oh, ini dianggap sebagai itu melecehkan begitu? Ya, kalau menurut dugaan sementara kita menduga bahwa ini ada kriminalisasi politik. Sementara kita diminta partisipasi, bukan persoalan nominal uang, kecil uang segitu bagi kita. Oke. Tapi itu bukan, makanya semua perangkat itu kita sebenarnya pada intinya tidak ingin ini terjadi dengan Partai Gerindra dan serta adil. Kita sudah berteman lama. Tapi ini kan persoalan etika politik juga. Kalau kita berteman kemudian ada salah satu kita yang dirugikan secara material dan moral, dan kami mendapatkan kedua-duanya itu kerugian. Dengan adanya lembaga survei yang kami duga abal-abal tersebut mungkin tidak terdaftar di KPU. Oke. Kita akan minta jawaban ke depan. Makanya semua perangkat itu sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan, perlu dicatat Bang. Tidak main-main. 11 orang pengacara sudah kita siapkan. Oke. Ini perlu dicatat. Oke. Kita akan perang besar-besaran. Jadi abusnya. Oh jadi artinya begini, pihak tim akan memberikan suatu jawaban kepada calon ketika sudah dijawab oleh pihak Gerindra. Itu yang pertama yang saya catat. Yang kedua lagi, pihak tim juga sudah siapkan diri ketika ini tidak ada jawaban atau jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan tim, dalam pengertian tidak transparan, tidak mencapai tingkat kebenaran yang dianggap ada realitanya. Barangkali ini akan berdampak hukum, laporan ke kepolisian, kejaksaan, polisian, Bawaslu semua. Nah kemudian lagi ada yang perlu kita kita sampaikan. Apakah ini pihak timnya akan juga melaporkan ke DPP Partai Gerindra persoalan yang dilakukan oleh Ketua Gerindra dan tim penjaringan yang diambil? Sudah. Kita tembusan sudah kita sampaikan ke DPP. Sudah. Hanya saja memang mungkin belum ada respon. Tembusan sudah kita sampaikan. Surat itu kita berikan kepada DPD Gerindra Jambi. Kita tembuskan ke DPP, ke Bawaslu, ke KPU, ke Kejaksaan, ke Polda, ya, dan lain-lain. Ya artinya begini, apakah tim ini akan langsung pergi menuju ke DPP? Kalau kita lihat ke depan, kita 2 hari ini masih menunggu sikap kooperatif dari Partai Gerindra Jambi untuk menjelaskan semua apa yang kita ragukan dan apa yang kita pertanyakan. Karena perlu digarisbawahi, kita berhak untuk tahu karena kita yang berpartisipasi di dalam itu pelaksanaan survei. Oke, terima kasih. Demikian wawancara ini. Saya selaku masyarakat, sebagai simpatisan dari Pak Ramli Tahal, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dari tim Ramli Tahal dalam beberapa hari ini, yang sangat memberikan gambaran bahwa Ramli Tahal itu dimarginalkan oleh para politikus. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.